Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bu Asni Mustikarani SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi Lanjutan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Sala Ramadianti dan 2 rekan saya, yaitu Nabila Nurunisa dan Raisa Yafana Zifa. Baik, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan sama saya sendiri, yaitu mengenai introduction. Boleh di next? Lean Operation dimulai sebagai lean manufacturing pada pertengahan 1900-an. Ini dikembangkan oleh pabrikan mobil Jepang Toyota, di mana Lean Operation memiliki 5 prinsip, yaitu untuk mewujudkan cara kerja sistem lean. Yang pertama, mengidentifikasi nilai-nilai pelanggan. Yang kedua, fokus pada proses yang menciptakan nilai. Yang ketiga, hilangkan pemborosan untuk menciptakan aliran. Yang keempat, memproduksi hanya sesuai dengan permintaan pelanggan, dan yang terakhir yaitu berjuang untuk kesempurnaan. Nah, ada beberapa manfaat sistem lean, yaitu yang pertama mengurangi limbah, yang kedua biaya lebih rendah, yang ketiga peningkatan fleksibilitas, yang keempat peningkatan produktivitas, yang kelima peningkatan kualitas, dan yang terakhir adalah peningkatan mutu. Next. Lalu selanjutnya mengenai supporting goals, di mana ada beberapa tujuan, yaitu yang pertama menghilangkan gangguan, yang kedua membuat sistem fleksibel, yang ketiga menghilangkan pemborosan, khususnya kelebihan persediaan gangguan, dan yang terakhir yaitu gangguan disebabkan oleh berbagai faktor seperti kualitas yang buruk, kerusakan peralatan, perubahan jadwal, dan keterlambatan pengiriman. Di mana sistem yang fleksibel adalah sistem yang cukup kuat untuk menangani campuran produk seringkali setiap hari dan untuk menangani perubahan tingkat output sambil tetap menjaga keseimbangan dan kecepatan throughput. Next. Yaitu yang ketiga ada building block. Blok bangunan terdiri dari 4, yaitu yang pertama desain produk, yang kedua ada desain proses, yang ketiga ada personil atau elemen organisasi, dan yang terakhir adalah perencanaan dan kontrol manufaktur. Di mana tiap-tiap terdiri dari yang pertama desain produk memiliki 4 elemen, yaitu yang pertama suku cadang standar, yang kedua desain modular, yang ketiga sistem produksi berkemampuan tinggi dengan kualitas bawaan, yang keempat adalah rekayasa serentak. Yang kedua di mana ada desain proses, memiliki 8 aspek penting, yaitu yang pertama ukuran lot kecil, yang kedua pengurangan waktu penyiapan, yang ketiga sel produksi, yang keempat peningkatan kualitas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada personil elemen organisasi, ada 5 elemen penting, yaitu yang pertama pekerja sebagai aset, yang kedua pekerja terlatih silang, yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan, yang keempat ada akuntansi biaya, dan yang terakhir ada kepemimpinan atau manajemen proyek. Nah, yang terakhir ada perencanaan dan kontrol manufaktur, di mana memiliki 7 elemen penting, yaitu yang pertama pemuatan level, yang kedua sistem tarik, yang ketiga ada sistem visual, yang keempat ada barang dalam proses terbatas, yang kelima ada menutup hubungan vendor, yang keenam ada mengurangi pemrosesan transaksi, dan yang terakhir ada pemeliharaan preventif dan housekeeping. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, yang selanjutnya mengenai Liang Tool. Yang pertama yaitu value stream mapping. Stream merupakan alat visual untuk memeriksa secara sistematis aliran material dan informasi yang terlibat dalam membawa produk atau jasa ke konsumen. Nah, sedangkan peta merupakan sketsa dari keseluruhan proses yang biasanya berkisar dari barang masuk, dari pemasok hingga pengiriman produk atau pengiriman layanan ke pelanggan. Nah, value stream mapping ini bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan, di mana nilai biasanya didefinisikan dalam hal kualitas, waktu, biaya, atau fleksibilitas. Data yang dikumpulkan selama proses pemetaan ini mencakup waktu, jarak yang ditempuh, kesalahan, dan metode yang tidak efisien serta antrian.
Yang kedua, ada tentang proses improvement using 5W2H, yaitu pertanyaan tertentu tentang suatu proses dapat menghasilkan pengurangan biaya dan pemborosan dengan menggunakan metode 5W2H. Selanjutnya yang ketiga yaitu Lean and Six Sigma, yaitu kedua ini merupakan pendekatan yang saling melengkapi jika digunakan secara bersama dan dapat menyebabkan hasil yang unggul. Prinsip Lean juga tidak dapat dicapai kontrol proses statistik dan Six Sigma saja tidak dapat mencapai peningkatan kecepatan proses dan mengalir. Penggunaan dua pendekatan ini merupakan kombinasi yang mengintegrasikan prinsip Lean dan Six Sigma, merupakan alat statistik untuk mengurangi variasi untuk mencapai sistem yang memiliki aliran yang seimbang dan kualitas. Yang keempat, ada JIT, Deliveries and the Supply Chain. Persyaratan pengiriman just in time ini dapat meluas ke bagian lain, mulai dari rantai pasok. Dalam hal ini merupakan koordinasi yang erat di antara mitra rantai pasokan sangat penting. Nah, pengiriman ini juga menghasilkan tekanan untuk pengiriman tepat untuk menghindari proses gangguan karena adanya kehabisan stok. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu LEAN dan ERP. Nah, sistem LEAN ini berfokus pada produksi dan penyinkronan pengiriman pemasok yang masuk. Modul perencanaan dan operasi LEAN ini sesuai dengan SAP memperluas ERP ke operasi ramping dengan menyediakan perencanaan ramping dan kemampuan jadwalan terkait dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya mengenai transitioning to a LEAN system. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan konversi yang berhasil. Yang pertama tentunya pastikan manajemen puncak berkomitmen pada konversi dan mereka mengetahui apa yang dibutuhkan. Selanjutnya yang kedua yaitu mereka mempelajari operasi dengan hati-hati. Lalu mereka memutuskan bagian mana yang membutuhkan upaya paling besar untuk diubah. Selanjutnya mereka juga harus mendapatkan dukungan dan kerjasama dari para pekerjanya. Lalu mengadakan pelatihan dan meyakinkan pekerja bahwa mereka itu bekerja dengan aman. Yang selanjutnya yaitu mengurangi waktu penyetelan dan tetap mempertahankan sistem saat ini. Lalu mengkonversi operasi yang dilakukan secara bertahap, mulai sampai dengan proses akhir. Lalu yang keenam yaitu mengubah pemasok menjadi just in time dan mempersiapkan untuk bekerja sama. Selanjutnya yaitu bersiap untuk menghadapi rintangan. Yang kedua yaitu mengenai hambatan untuk konversi. Yang pertama yaitu manajemen mungkin tidak sepenuhnya berkomitmen atau mungkin tidak mau memberikan sumber daya yang diperlukan untuk konversi. Yang kedua yaitu pekerja atau manajemen itu tidak menunjukkan semangat gotong royong. Manajer juga mungkin menolak karena Lean ini mengalihkan beberapa tanggung jawab dari manajemen kepada pekerja dan manajer juga memberikan pekerja lebih banyak kendali atas pekerjaannya. Dan pekerja juga mungkin dapat saja menolak karena dapat meningkatkan tanggung jawab dan stres mereka. Yang keempat, budaya organisasi menjadi budaya yang konsisten dengan Lean filosofi. Yang keempat, pemasok dapat menolak dengan berbagai alasan. Yang ketiga yaitu sangat kooperatif. Yaitu kenapa? Karena membutuhkan semangat kooperatif di antara para pekerja, manajemen, dan vendor. Contohnya di Jepang yang sangat berhasil karena rasa hormat dan kerjasama yang sudah mendarah daging berbeda dengan budaya barat yang pekerja, manajer, dan penjual secara historisnya sangat bertentangan dengan satu sama lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada LAN service. Just in time digunakan dalam konteks layanan fokusnya seringkali pada waktu yang dibutuhkan untuk melakukan layanan. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, menghilangkan gangguan. Contohnya itu menghindari, cobalah untuk menghindari pekerja yang melayani pelanggan juga menjawab telepon. Selanjutnya ada membuat sistem menjadi fleksibel.
ini dapat menanganinya lebih banyak variasi gitu yang dibutuhkan. Lalu kurangi waktu penyiapan dan waktu pemrosesan, lalu ada menghilangkan limbah, lalu ada meminimalkan barang dalam proses dan mensederhanakan prosesnya. Boleh di next. Nah, ada di sini just in time tuh. Just in time tuh digunakan untuk merujuk pada praktik ini dan dipopulerkan oleh Bose Corporation. Konsep ini sering disebut juga sebagai Vendor Managed Inventory atau VMI. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada mengenai operation strategi. Keputusan untuk melakukan konversi dapat berurutan memberi manajemen kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung dengan bagian-bagian dari operasi Lean tanpa sepenuhnya berkomitmen. Lalu, keberhasilan sistem Lean sangat bergantung pada komitmen, keterlibatan, dan dukungan kepemimpinan mencapai budaya pemikiran Lean yang mencakup semua orang dalam organisasi dan memiliki kerja sama tim yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai Lean System Defined, di mana pendekatan sistem Lean tersebut adalah filosofi manajemen operasi yang menekankan pada minimalisasi jumlah semua sumber daya, termasuk waktu yang digunakan dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean melakukan strategis dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan meningkatkan margin kontribusi atau perbedaan antara harga dan biaya langsung perusahaan. Yang kedua yaitu dengan mengurangi biaya overhead tetap. Next. Tujuan dari sistem Lean adalah untuk menghasilkan yang pertama hanya produk, barang dan jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua hanya secepat yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga hanya dengan fitur yang diinginkan pelanggan dan tidak ada yang lain. Yang keempat dengan kualitas yang sempurna. Yang kelima memimpin seminimal mungkin kali. Yang keenam tanpa pemborosan tenaga kerja, bahan atau peralatan, dan yang terakhir yaitu menggunakan metode yang memperkuat pengembangan pekerjaan para pekerja. Lean juga dipandu oleh kepercayaan dan nilai budaya bersama yang penting, bahasa yang sama, dan mempunyai 5 prinsip penting, yaitu prinsip pertama yaitu menentukan dengan tepat nilai untuk setiap produk tertentu. Yang prinsip kedua yaitu mengidentifikasi aliran nilai untuk setiap produk. Prinsip ketiga yaitu membuat aliran nilai tanpa interupsi. Prinsip keempat yaitu membiarkan pelanggan menarik nilai dari produsen, dan yang terakhir yaitu mengejar kesempurnaan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai implementing Lean System tools and teknik. Yang pertama yaitu total produktif maintenance atau biasa dikenal TPM, yaitu proses sistem yang bekerja untuk mengidentifikasi dan mencegah semua kemungkinan kerusakan pada peralatan. Nah, program TPM ini juga menekankan pada pengaturan rantai kerja, kepatuhan disiplin terhadap prosedur operasi, desain dan pemeliharaan peralatan yang ketat, dan berfokus pada mencegah masalah pada memperbaiki. Yang kedua yaitu Total Productive Maintenance atau TPM, yaitu suatu pendekatan untuk tata letak dan penjadwalan kerja yang mengumpulkan di satu lokasi semua peralatannya dan keterampilan kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan produk suatu keluarga produk serupa. Yang ketiga yaitu Total Productive Maintenance atau TPM juga, yaitu pabrik yang berfokus untuk menerapkan logika teknologi kelompok yang sama di tingkat pabrik. Nah, pendekatan ini mengurangi perbedaan yang disebabkan oleh pelanggan dengan
mengelompokkan pelanggan yang serupa dan kemudian merancang dan menerapkan sistem produksi pabrik untuk melayani pelanggan tertentu, bukan orang lain. Nah, selanjutnya yang keempat adalah time flow balancing, yaitu pendekatan penjadwalan sistem yang ramping yang ditujukan untuk menyinkronkan tingkat output dengan tingkat permintaan pelanggan. Time ini juga adalah kata yang berasal dari Jerman yang berarti kecepatan atau ritme operasi. Yang kelima ada Kanban atau full scheduling, yaitu pendekatan umum yang menggunakan dua tipe dasar Kanban. Kanban ini yang pertama adalah Kanban produksi dan Kanban dengan penarikan atau juga dikenal sebagai Kanban pengangkutan. Yang keenam adalah level mix model scheduling atau praktik peratakan jumlah model produk yang berbeda dan diproduksi selama periode waktu tertentu dengan tujuan mengurangi ukuran batch dan waktu tunggu. Yang ketujuh adalah setup reduction. Nah, setup ini memiliki 4 ya. Yang pertama, setup reduction process yang digunakan untuk mengurangi waktu setup dan changeover dengan tujuan membuat output dan batch yang lebih kecil menjadi lebih efisien. Yang kedua yaitu pertukaran 1 menit mati atau SMED atau sebuah prosedur 3 tahap yang sistematis untuk mengurangi setup lama. Yang ketiga, mengendalikan proses statistik atau SPC menggunakan berbagai alat statistik untuk menganalisis kemampuan proses tertentu dan memantau kinerja dengan tujuan untuk menandai masalah potensial sebelum terjadinya atau menjadwalkan gitu ya level model secara campuran. Yang keempat ada kontrol visual yang membuat kinerja saat ini dan potensi masalah secara terlihat secara visual. Yang kedelapan ada statistical process control atau kontrol proses statistik atau SPC yang memanfaatkan berbagai alat statistik untuk menganalisa kemampuan proses tertentu dan untuk memantau kinerjanya. Yang kesembilan ada visual control, yaitu perusahaan memperkenalkan cara baru untuk berinteraksi dengan data operasi yang disediakan secara real time oleh sensor yang terus memantau peralatan dan pekerjaan. Yang ke-10 ada quality at the source, yaitu kualitas pada sumbernya, yaitu sering disingkat QS, adalah penekanan pada penghapusan cacat pada titik asalnya. Yang ke-11 ada Jinoka atau otonomi, yaitu mempresentasikan fokus pada pengembangan fitur teknologi peralatan dan proses yang secara otomatis mendeteksi dan menandai masalah saat sistem berjalan. Ke-12 ini ada yang namanya stop and fix line stop system, yaitu bekerja berdasarkan premis sederhana bahwa operator harus menghentikan proses dan segera memperbaiki masalah yang signifikan ketika ada masalah yang muncul daripada membiarkannya terus menghasilkan pengeluaran berkualitas yang buruk. Yang ke-13 adalah undowns atau trouble legs, yaitu menggunakan sistem indikator visual seperti lampu berkedip untuk membantu manajemen menilai kinerja saat ini dan dengan cepat mengidentifikasi lokasi masalah saat ini. Yang ke-14 yaitu case events, yaitu sebuah pendekatan jangka pendek atau berlangsungnya 1 minggu atau kurang dari 1 minggu untuk meningkatkan keefisienan yang berfokus pada peningkatan proses yang ada atau kegiatan dalam proses. Nah, yang ke-15 ini adalah proses analisis atau value streaming mapping, yaitu teknik grafis yang membantu manajer untuk memahami aliran material dan informasi saat produk melewati proses. Yang ke-16 yaitu Pokayoke. Pokayoke atau dikenal sebagai fail saving atau error proofing, yaitu menunjukkan penekanan pada mendesain ulang proses dengan sedemikian rupa sehingga proses itu membuat kesalahan menjadi tidak mungkin atau segera terlihat oleh pekerja. Nah, ada juga yang dinamakan dengan 5S program atau mencegah pemborosan waktu tunggu dan investasi dengan mengurangi kemungkinan alat hilang atau kerusakan peralatan dan barang yang rusak. Salah satu program rumah tangga yang populer dikenal sebagai program 5S. Nah, yang terakhir yaitu simplification atau standardization. Nah, penekanan ini pada penghapusan langkah-langkah proses yang tidak menambah nilai dan melaksanakannya dengan langkah-langkah proses dengan cara yang persis sama setiap kali
oleh para pekerjanya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya mengenai Lean System Range of Application. Yang pertama ada menerapkan sistem Lean di dalam perusahaan. Pendekatan Lean membutuhkan koordinasi pemasaran, penjualan, dan operasi yang ketat untuk meningkatkan komunikasi dan mengurangi waktu tunggu pemrosesan pemesanan. Lalu yang kedua ada menerapkan sistem Lean ke layanan. Aplikasi Lean dalam layanan cenderung berfokus pada nilai inti dari peningkatan berkelanjutan dan rasa hormat kepada orang lain. Beberapa konsep limbah harus dibayangkan kembali. Ada beberapa definisi dari pemborosan jasa seperti keterlambatan, duplikasi, gerakan yang tidak perlu, komunikasi yang tidak jelas, inventaris yang salah, kesalahan dalam transaksi pelayanan, dan kesalahan kualitas layanan. Selanjutnya, menerapkan sistem Lean di seluruh rantai pasokan. Penerapan pendekatan Lean di seluruh rantai pasokan telah mengalami berbagai manfaat dan masalah. Dalam lingkungan yang stabil, Lean dapat meningkatkan kinerja rantai pasokan dengan mengurangi waktu tunggu, sehingga membuat rantai pasokan lebih responsif terhadap permintaan pelanggan. Meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, dan meningkatkan layanan pelanggan. Aplikasi pendekatan Lean di seluruh rantai pasok telah mengalami campuran manfaat dan masalah. Dalam lingkungan yang stabil, Lean dapat meningkatkan kinerja rantai pasokan dengan mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya, ada menerapkan sistem Lean untuk inovasi produk. Desain ramping menerapkan prinsip dan alat ramping untuk tugas merancang produk. Bersandar desain memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, merancang produk yang benar memenuhi kebutuhan pelanggan, lalu merancang produk yang mendukung tujuan strategis perusahaan dan yang secara berarti membedakan perusahaan dan produk dari ditawarkan pesaing, lalu merancang produk yang mengurangi atau meminimalkan peluang terjadinya pemborosan. Boleh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada terjadi salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.